Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang nubuat kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem. Dalam sejarah, nubuat itu memang terjadi. Pada tahun 70 sesudah Masehi, bangunan suci itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi dan menyisakan sebuah tembok yang saat ini dikenal sebagai tembok ratapan. Orang-orang Yahudi menganggap kehadiran Allah hanya ada di dalam bait suci Yerusalem, sehingga mereka hanya berdoa di sana saja. Selain daripada itu, Allah tidak hadir di mana-mana. Yesus mengecam anggapan tersebut. Orang Yahudi menjadi sombong karena mereka menganggap bahwa Allah hanya hadir di bait suci yang hanyalah sebuah bangunan fisik biasa dan sewaktu-waktu bisa hancur. Saudara-saudariku yang terkasih, teguran Tuhan Yesus hari ini kiranya juga dapat dikenakan pada kita. Bahwa teguran Tuhan Yesus tentang kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Walaupun semegah apapun suatu bangunan berdiri atau semelimpah apapun harta yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini, semuanya akan hancur. Tidak terkecuali dengan tubuh kita sendiri yang hari ini masih bisa berdiri tegak, namun suatu saat
akan terbaring kaku dan membusuk di tanah. Hal itu hendaknya menunjukkan bahwa segala peristiwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan pun mengajak kita untuk membangun sikap hidup di dunia ini dengan bijaksana. Hendaknya kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan terbuai dengan kemewahan harta. Jangan pula menaruh sikap kagum yang berlebihan terhadap hal-hal materi di dunia ini. Ingatlah, semuanya akan binasa. Saat kita mati, semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan saat waktunya tiba, yaitu akhir zaman, semuanya akan hancur binasa. Semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Santa Cecilia yang kita peringati hari ini sebagai martir dan teladan hidup kita. Satu hal yang kita teladani dari hidupnya bahwa ia membangun dan memupuk selama hidupnya di dunia ini dengan hal-hal yang menjamin kebahagiaan akan hidup yang kekal di kemudian hari, yaitu dengan berbuat baik, dengan sikap saling mengasihi satu sama lain. Hidup di kemudian hari itu sifatnya kekal dan abadi. Setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki masa hidup yang takkan binasa. Dan di sanalah kita akan mendapat berkat abadi sesuai dengan perbuatan dan sikap hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hidup di dunia ini untuk tidak membangun fokus dan sikap yang berlebihan pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Tetapi fokuskanlah pada hal-hal surgawi yang sifatnya abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun sesudah hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki suatu keabadian hidup. Kesanalah hendaknya fokus hidup kita selama berada di dunia ini, agar kelak kita mendapatkan tempat yang bahagia bersama Allah di surga. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudari, mari kita siapkan bekal yang bisa kita bawa waktu kita dipanggil Tuhan menuju ke rumah Bapa, yaitu iman kita. Bangunlah, berkuatlah, berjuanglah untuk membuat iman kita semakin mantap di dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan, semoga cinta kasih-Mu membuka mata hati kami untuk tidak membangun fokus dan sikap yang berlebihan pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, tetapi berfokus pada hal-hal surgawi yang sifatnya abadi, dengan mempersiapkan iman kami sekuat mungkin. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama
menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.